Baik, kita melanjutkan materi kita tentang pajak penghasilan. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai ke perhitungan PPh orang pribadi ya. Nah, ini adalah perhitungan PPh orang pribadi dengan menggunakan norma penghitungan. Kemudian penghitungan penghasilan dengan menggunakan pembukuan. Ya, yang wajib menggunakan pembukuan adalah orang pribadi, usahawan dengan omset ya di atas atau sama dengan 4,8 miliar. Orang pribadi yang memiliki pembukuan di bawah, yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar juga boleh memilih ya untuk menggunakan pembukuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seluruh wajib pajak badan ya ini tidak memandang omset, maka dia wajib menggunakan pembukuan. Ya, jadi yang diperkenankan tidak menggunakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan itu hanya orang pribadi, usahawan dengan omset di bawah 4,8 miliar. Nah, sementara yang tidak wajib pembukuan adalah orang pribadi karyawan, ya, jadi bukan usahawan atau pekerjaan bebas, atau orang pribadi usahawan yang beromset di bawah 4,8 miliar. Nah, ini contoh untuk pembukuan ya, misalnya wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pembukuan ya. Ya, katakanlah diketahui jumlah laba bersih secara akuntansi ya adalah 484.160.000 ya, maka penghitungan pajak penghasilannya adalah omset Pak Hasan ini diasumsikan sebesar 39 miliar gitu ya. Nah, karena jumlahnya sudah di atas 4,8 miliar, maka dia harus menggunakan pembukuan. Ya, katakanlah setelah dilakukan koreksi fiskal, diketahui laba fiskalnya adalah 367.160.000 ya. Jadi ini diperhatikan ya, ini adalah laba ya. Labanya adalah 484 sekian. Kemudian ini adalah omset. Ya, jadi yang dipertimbangkan apakah dia menggunakan pembukuan atau menggunakan atau tidak atau menggunakan norma itu adalah omset ya, bukan laba. Ya, tapi omsetnya. Nah, ketika omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, di sini contohnya adalah 39 miliar, maka dia wajib menggunakan pembukuan. Ya. Nah, ini adalah laba menurut akuntansi, ya 484 juta misalnya, sedangkan ini adalah laba setelah memperhitungkan koreksi fiskal. Maka dengan laba bersih secara perpajakan 367 juta, kemudian dikurangi dulu dengan PTKP, maka diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah kemudian dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17. Ya, ini contoh perhitungannya 308 ya. 308 660. Jadi yang 50 juta kena tarif 5%, jumlahnya 2.500.000. Ya, antar di atas 50 juta sampai dengan 250 juta atau sebesar 200 juta terkena tarif 15% atau sama dengan 30 juta. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 308.660.
ya, atau 58.660 dikenakan tarif 25% sama dengan 14.665.000 ya, totalnya 46.165.000 gitu ya. Jadi ini adalah untuk perhitungan dengan menggunakan laba ya. Nah, ini di sini diasumsikan labanya setelah perhitungan fiskal ya. Nah, kemudian untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak yang wajib pembukuan, maka penghasilan bruto ini adalah penghasilan yang termasuk objek pajak. Jadi kalau ada penghasilan yang bukan objek pajak, ya misalnya apa? Bukan objek pajak, dia menerima hibah dari orang tuanya, itu misalnya bukan objek pajak. Ya, nah itu maka itu dikeluarkan dari perhitungan, ya tidak masuk ke dalam omset. Maksudnya tidak masuk ke dalam omset yang akan diperhitungkan. Ya. Tapi dia tetap masuk ke dalam perhitungan apakah di atas 4,8 atau tidak. Ya. Kemudian biaya-biaya yang boleh yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Ya. Nah, jadi yang termasuk dalam penghasilan objek pajak, ya tidak termasuk bukan objek pajak dan yang dikenakan PPh final. Ya. Nah, kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut Undang-Undang Perpajakan. Nah, ini adalah neto. Nah, kemudian tahun 2022 ya untuk orang pribadi UMKM ya. Nah, ini ada perlakuan khusus yang omsetnya ya bagi UMKM yang usaha ya, yang memiliki usaha ya, bagi yang omsetnya dalam 1 tahun itu kurang dari 500 juta, maka dia bisa dibebaskan dari pajak ya, pajak final UMKM. Dia baru dikenakan pajak ketika jumlahnya di atas 500 juta omsetnya ya. Ya, ini adalah contoh ilustrasi perhitungan ya. Ya, misalnya wajib pajak memiliki peredaran usaha 100 juta pada bulan Januari, maka dia tidak dikenakan pajak. Februari 100 juta, Maret, April, Mei. Nah, setelah mencapai Mei 500 juta, maka omset di bulan Juni dia baru dikenakan pajak. Ya, ini contoh ilustrasi kemudahan ya, fasilitas kemudahan bagi usaha kecil ya, yang tidak dikenakan pajak sampai dengan omset 500 juta setahun. Nah, kemudian yang terkait dengan subjek pajak dalam negeri mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, ya, maka pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima. Ya, nah, jadi wajib pajak orang pribadi ini kan ada PTKP ya. Nah, ada PTKP. Nah, maka kalau di sini misalnya seorang wajib pajak dalam negeri statusnya tidak kawin mulai bekerja Oktober 2016 sehingga dia memperoleh gaji selama tahun 2016 Oktober, November, Desember adalah sebesar 60 juta ya, katakanlah gajinya sebulan 20 juta. Nah, maka dia penghasilan netonya adalah 60 juta. Kemudian penghasilan netonya adalah yang diterima selama setahun ya, karena Januari sampai September dia tidak terima gaji atau belum bekerja, maka yang diperhitungkan hanya Oktober sampai Desember. Ya, namun PTKP-nya tetap dihitung 1 tahun. Gitu ya, PTKP-nya tidak dihitung Oktober, November, Desember ya, tapi tetap dihitung satu tahun. Gitu ya, sehingga pada tahun pertama mungkin dia pajaknya
tidak besar gitu ya, kalaupun dikenakan pajak tidak besar. Tapi nanti pada tahun berikutnya ya, dengan jumlah penghasilan yang besar itu PTKP-nya juga tetap 1 tahun. Nah, sedangkan kalau dia adalah subjek pajak, kewajiban subjek pajak dalam negeri mulai dan berakhir dalam tahun berjalan, PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang disetahunkan, kemudian dibagi dengan 12 dan dikalikan dengan banyaknya bulan diterima penghasilan. Mungkin ini nanti kita perhitungkan di PPh 21 aja ya, mungkin lebih pas nanti ya. Ya, ini adalah sebenarnya ini untuk wajib pajak, subjek pajak yang dalam negeri ya, tetapi yang dari luar negeri ya. Nanti kita lihat di PPh 21 ya. Oke, sekarang kita masuk ke wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, ya ini refreshing ya. Nah, contohnya adalah PT, CP, perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ya penghasilan yang objek pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan dikenakan PPh final ya. Jadi ada tiga jenis penghasilan. Nah, kemudian untuk biaya ya, dan yang menjadi objek pajak penghasilan ya, menjadi objek pajak penghasilan. Nah, sekarang di pasal 6 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan akuntansi, gitu ya, sama dengan akuntansi. Intinya pendapatan dikurangi dengan beban, gitu ya, kalau di akuntansi. Ya. Nah, namun di dalam perpajakan ini beban, ya, beban ini prinsipnya sama dengan akuntansi kecuali disebutkan berbeda di Undang-Undang Perpajakan. Nah, di Undang-Undang Perpajakan inilah kita mereverse ke pasal 6 ini apakah sama beban yang beban yang secara akuntansi ya, atau apakah sama dengan definisi di dalam perpajakan. Bila tidak sama atau tidak diperbolehkan, jadi bisa saja di akuntansi diperbolehkan tetapi di pajak tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, sehingga harus dilakukan adanya koreksi fiskal. Ya, sehingga nanti diperolehlah laba yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Ya. Contoh sebelumnya, nah ini misalnya ya, nah ini contoh di sini kan ini adalah laba akuntansi yang 484 juta. Ya, ini adalah laba menurut akuntansi. Kemudian setelah dilakukan koreksi fiskal, diketahui bahwa laba fiskalnya adalah 367. Ini ada perbedaan antara laba bersih menurut akuntansi dengan laba bersih setelah disesuaikan dengan peraturan perpajakan atau laba bersih secara fiskal. Ya, nah referensi yang kita gunakan adalah ya, di penghasilan ya, definisi penghasilan menurut perpajakan. Ya, jadi saja yang dikoreksi adalah penghasilannya. Ya, ada yang final, ada yang bukan objek pajak, ya baru ada yang objek pajak. Nah, yang dihitung di dalam Undang-Undang Perpajakan untuk menghitung laba kena pajak ini atau laba fiskal adalah hanya penghasilan yang objek pajak. Ya. Nah, kemudian demikian pula dengan beban. Ya. Nah, beban apa yang boleh dikurangkan? Ya. Maka secara akuntansi kita mengikuti PSAK, kemudian secara perpajakan kita merefer kepada pasal 6 ini. Nah, sehingga kita diharuskan untuk melihat apakah beban-beban yang diperhitungkan di dalam laporan akuntansi ini ya itu ada atau tidak yang perlu dikoreksi ya karena berbeda dengan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan.
Ya. Nah, ini yang pertama, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oke ya, jadi misalnya kalau kita ini punya penghasilannya apa sih dari jualan, gitu ya. Misalnya kita mendapatkan penghasilan dari jualan, jualan apa? Misalnya jualan jualan ATK misalnya gitu ya. Nah, maka biaya untuk bisa menjual ATK ya, katakanlah bolpen ini dengan harga 3.000 misalnya, biaya apa saja yang kita perlukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, gitu ya. Nah, berarti di dalamnya itu adalah termasuk ya biaya yang secara langsung ya atau tidak langsung berkaitan ya. Ya, biaya yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, pembelian bahan, gaji karyawan, bunga kalau dia dalam melakukan usahanya meminjam uang, ya misalnya, kemudian sewa, royalti, kemudian biaya-biaya perjalanan, pengolahan, promosi, administrasi, gitu ya, dan lain-lain. Ya, nah itu adalah yang termasuk ke dalam kategori biaya ya, dan menurut istilah perpajakan itu adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oke ya. Ya, jadi di sini biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, ini pembelian bahan, gaji, dan seterusnya ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah biaya penyusutan fiskal dan atau amortisasi. Ya, jadi biaya penyusutannya menurut fiskal. Ya, artinya nanti ada perbedaan, bisa jadi ada perbedaan antara penyusutan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Ya, termasuk amortisasi. Ya. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi karyawan ya, perusahaan ini punya karyawan, kemudian kewajiban membayar iuran kepada perusahaan dana pensiun atau kepada lembaga dana pensiun. Ya, nah itu boleh dikurangkan dari pendapatan. Ya. Tetapi syaratnya adalah lembaga dana pensiunnya ini adalah lembaga dana pensiun resmi yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Ya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Ya, misalnya kita perusahaan ini punya mobil, ya mobil pick up misalnya untuk mengangkut barang, kemudian karena sudah usang, ya kemudian dijual. Ya, dia mau beli yang baru. Nah, penjualannya ini kalau dia mendapatkan kerugian, maka kerugian itu boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dari pendapatan. Ya. Kemudian kerugian dari selisih kurs, ya, jadi ada valuta asing, ada rugi dari selisih kurs, maka dia boleh dikurangkan. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ya, biaya penelitian dan pengembangan itu dilakukan di Indonesia. Jadi kalau penelitian dan pengembangannya dilakukan di luar negeri, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ya, jadi ada pemberian beasiswa, kemudian ada karyawan magang, kemudian pelatihan dan sebagainya itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat ketentuan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, nah ini jadi ini juga agak ini jadi piutangnya itu sudah nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah itu baru yang diakui oleh peraturan perpajakan. Ya, ada syarat-syaratnya ya. Misalnya syaratnya sudah ditagih, kemudian melapor kepada Ditjen Pajak, ya kepada kantor pajak, ya kemudian juga sudah diumumkan di media. Nah itu baru dia boleh dijadikan beban perusahaan yang mengurangi penghasilan bruto untuk menurut perpajakan. Ya, nah bedakan dengan
kebiasaan yang dilakukan di akuntansi. Ya, ini seperti ini ya, misalnya piutang, ya kalau di akuntansi ada pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tidak tertagih, gitu ya. Nah, itu kan ada apa? Beban piutang ragu-ragu, gitu ya, apa istilahnya biasa digunakannya, beban piutang tidak tertagih. Jadi dibuatkan cadangan. Ya, nah cadangan ini tidak diperbolehkan menurut peraturan perpajakan, gitu ya. Nanti kecuali kalau yang khusus perbankan, itu pun ada persentase tertentu. Khusus lembaga keuangan ya, khusus lembaga keuangan termasuk perbankan. Nah, itu pun nanti dengan jumlah yang sudah diatur ya. Jadi ada aturan tersendiri ya, peraturan Menteri Keuangan ya. Oke ya, nah ini jadi bedakan ya nanti cadangan yang masih berupa cadangan dan yang sudah nyata tidak bisa ditagih. Dan itu sudah salah satu persyaratannya ya itu harus dilaporkan ke kantor pajak ya. Oke ya, jadi ini yang berkaitan dengan piutang ya. Selanjutnya adalah zakat dan sumbangan wajib keagamaan. Ya, ini boleh dijadikan beban ya. Nah, pemupukan cadangan tadi ya, itu salah satunya adalah cadangan piutang, yang lainnya banyak ya. Cadangan-cadangan secara akuntansi itu sangat banyak ya membuat cadangan, apalagi dengan PSAK ya, PRS sekarang gitu ya. Mungkin ada lebih banyak lagi cadangan-cadangan yang dibuat berdasarkan PSAK. Ya, pemupukan atau pembentukan atau pembukaan cadangan ini, nah ini ada pengecualiannya sebenarnya adalah khusus untuk bank, leasing, asuransi, penjamin LPS, untuk usaha perhutanan dan usaha pertambangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau tahun lalu rugi, ya perusahaan ini mengalami rugi, maka rugi itu bisa dibawa ke tahun berikutnya untuk mengurangi laba. Ya, tapi ini maksimal adalah 5 tahun. Ya, maksimal hanya selama 5 tahun. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ya, ini yang boleh dikurangkan adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, ya, berupa biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai. Ya, jadi kalau perusahaan menyediakan makan dan minum untuk seluruh pegawai, maka itu boleh sebagai biaya. Ya. Tetapi kalau tidak untuk seluruh pegawai, berarti tidak boleh. Ya, ini natura ya, natura itu berbentuk barang ya, beras, gitu ya, dikasih beras, dikasih makan, itu namanya natura. Kalau kenikmatan atau fringe benefit itu adalah berupa kenikmatan ya, berupa fasilitas ya, misalnya difasilitasi telepon ya, handphone, difasilitasi dibayarin gitu ya, dibayarin apa namanya, tagihan handphonenya dibayarin misalnya gitu ya, dipinjemin kendaraan kantor. Nah itu kan kendaraan itu kan ada biayanya ya, ada biaya penyusutan, kalau biaya penyusutan ada biaya sewa, ada biaya servis ya. Nah itu masuk ke dalam kategori kenikmatan. Kemudian rumah misalnya gitu ya, untuk pejabat tertentu diberikan kenikmatan berupa rumah ya. Ya, meskipun nanti untuk kenikmatan ini di tahun 2022 juga sudah ada perubahan peraturan ya. Kenikmatan fasilitas-fasilitas ini nanti harus diperhitungkan sebagai penghasilan. Ya, jadi ini penggantian atau imbalan ya dalam bentuk natura. Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, natura dan kenikmatan di daerah terpencil, ya, jadi misalnya disediakan perumahan di daerah terpencil, ya, nah itu boleh dikurangkan ya, tapi tentu dengan adanya izin dari Menteri Keuangan. Ya, misalnya pertambangan di tengah hutan gitu ya, nah itu kan tidak mungkin dia nyewa rumah atau apa gitu ya, tidak mungkin di rumah di situ, nah maka perusahaan menyediakan rumah, nah itu adalah termasuk kenikmatan. Ya, kemudian natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Ya, misalnya seragam satpam ya atau security, kemudian alat keselamatan kerja gitu ya. Nah, itu boleh dikurangkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumbangan khusus ya. Jadi kalau di sini tadi yang boleh dikurangkan ya. Ini ada sumbangan khusus ya. Sumbangan khusus untuk bencana nasional ya. Bencana nasional ini harus bencana yang ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai bencana nasional ya. Nah, ini maka setiap sumbangannya itu diperbolehkan sebagai beban. Bukan, kalau tidak termasuk dalam bencana nasional, sumbangannya ini menjadi tidak boleh dikurangkan. Kemudian penelitian dan pengembangan dilakukan di Indonesia, ya ini tadi sudah. Kemudian pembangunan infrastruktur sosial, ya ini juga boleh dikurangkan. Nah, tapi ini biasanya ini ada peraturan-peraturan yang lebih rinci ya nanti ya, ada syarat-syarat tertentu. Kemudian fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga. Ya, misalnya perusahaan CSR membantu bangunan sekolah, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Oke ya, jadi itu pembinaan olahraga. Kemudian untuk biaya kendaraan sedan dan sejenisnya itu boleh dibebankan hanya 50%. Ya. Penyusutannya atau kalau dia miliknya perusahaan, sewanya kalau itu sewa, gitu ya. Kemudian biaya-biaya yang terkait ya servis dan operasionalnya. Kemudian biaya telepon seluler itu juga dibebankan 50%, kemudian bus jemputan karyawan boleh dibebankan semuanya. Ya, jadi itu bus jemputan karyawan itu kan fasilitas gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke dalam kenikmatan. Ini ya, masuk ke dalam kenikmatan di sini ya. Tetapi khusus bus karyawan ya itu boleh dibiayakan atau boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, nah itu biaya yang boleh dikurangkan. Nah, sekarang ada biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Jadi kalaupun nanti secara akuntansi boleh dikurangkan, ya, tetapi nanti secara perpajakan berarti tidak diperbolehkan. Yang pertama ini ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, pembagian laba. Ya, pembagian laba itu dividen. Ya. Dividen, ada SHU untuk koperasi, yaitu adalah termasuk kategori pembagian laba. Gitu ya. Karakteristiknya apa sih pembagian laba? Sama nggak nih dengan akuntansi untuk pembagian laba? Di akuntansi pembagian laba dividen jadi biaya apa enggak? Jadi beban enggak? Beban itu artinya beban untuk menghitung laba ya. Di mana posisinya kalau dividen di akuntansi? Jadi beban usaha kalau dividen. Oke ya. Ya, nanti dicek lagi ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Gitu ya. Jadi biaya yang untuk kepentingan pribadi ya. Ya, misalnya untuk kepentingan pribadi ya tadi ya, kalau yang tidak boleh dikurangkan apa ini mungkin hampir sama seperti natura dan kenikmatan. Gitu ya, natura dan kenikmatan. Ya, misalnya uang sekolah anak gitu ya, dibayarin, disewakan rumah gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah
intinya kalau dia kaitannya dengan kepentingan pribadi itu tidak diperbolehkan, dikurangkan. Nah, karena di sini ya, di sini yang boleh diperkurangkan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, ini adalah termasuk, jadi ini adalah rinciannya. Ya. Kecuali ada yang khusus-khusus yang diatur ya, ini bukan untuk kepentingan ya ini. Jadi ini kan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Mungkin sumbangan, ada bencana nasional dan sebagainya itu tidak termasuk. Ya, tidak berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Ya, tetapi ini karena diatur oleh undang-undang, ya berarti diperbolehkan. Gitu ya, ada pengecualian-pengecualian. Ya, tentu ini ada tujuan lain ya, tujuan untuk membantu ya, misalnya kalau bencana kan tentu tujuannya agar perusahaan bersemangat untuk membantu bila terjadi bencana ya. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan, dana yang dikeluarkan itu boleh nanti bisa mengurangi perhitungan pajak. Ya, membantu fasilitas pendidikan misalnya gitu ya, nanti bisa mengurangi pajak, ya pajak perusahaannya. Gitu ya. Nah, sehingga kan ada bidang-bidang tertentu yang berpotensi untuk dibantu bisa maju gitu ya, pendidikan, olahraga dan sebagainya. Oke ya. Ya, jadi ini selain yang dikecualikan tadi, maka untuk kepentingan pribadinya nggak boleh. Atau untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara. Ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga adalah pembentukan dana cadangan. Nah, ini tadi ya, kalau di sini yang boleh itu adalah dana cadangan khusus. Ya. Nah, ini kan yang biaya diperbolehkan. Pembentukan dana cadangan khusus untuk bank, leasing, ya asuransi dan seterusnya. Ya, dan ini pun diatur jumlahnya ya, atur jumlahnya, persentasenya ya, hanya berapa persen yang diperbolehkan ya, tidak bisa jadi nanti berbeda dengan perhitungan akuntansi juga. Ya. Ya, jadi ini dana cadangan, jadi apapun kalau dia sifatnya cadangan, gitu ya, cadangan piutang tidak tertagih, cadangan untuk pengembangan misalnya hutan gitu ya, nah itu intinya itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kecuali untuk jenis usaha tertentu dan itu pun nanti ada persentase yang diperbolehkan. Oke ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga adalah premi asuransi kesehatan. Gitu ya. Jadi premi asuransi kesehatan, ya kecelakaan, jiwa, dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, asuransi ini juga tidak boleh dikurangkan gitu ya dari penghasilan. Ya, dari perhitungan penghasilan tidak boleh dikurangkan, artinya meskipun kita membayar asuransi, ya maka asuransinya ini menjadi karena tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan dikurangkan, berarti pembayaran asuransi itu sudah dikenakan pajak. Gitu ya, pembayaran asuransi sudah dikenakan pajak. Ya. Nah, kalau yang iuran hari tua ya, iuran hari tua, dana pensiun, gitu ya, ini boleh dikurangkan. Gitu ya, ini boleh dikurangkan. Nah, nanti kita lihat ya kenapa seperti ini gitu ya. Ya, jadi asuransi ini tidak boleh dikurangkan ya. Jadi, gitu ya. Artinya apa? Kalau tidak boleh dikurangkan itu berarti laba kena pajaknya menjadi besar ya. Nah, laba kena pajaknya menjadi besar. Ya. Sementara kalau iuran kepada dana pensiun itu boleh dikurangkan ya, berarti laba kena pajaknya lebih kecil. Ya, ada pengurangan gitu ya. Kemudian penggantian atau imbalan pekerjaan dan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, ini ya, jadi natura dan kenikmatan itu tidak diperbolehkan kecuali ini tadi ya, ini kebalikannya ya dengan yang diperbolehkan.
Ya, jadi ini kebalikannya, tapi seperti saya sampaikan tadi, di peraturan perpajakan tahun 2022, ya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini kenikmatan, ya khusus kenikmatan ini atau fasilitas ya, ini nanti menjadi objek pajak, gitu ya, akan menjadi objek pajak. Tapi masih bisa diterapkan untuk tahun-tahun pajak 2021 ke belakang. Gitu ya. Jadi nanti kalau menangani perpajakan, masalah perpajakan ini nanti akan dibedakan nih, mana yang tahun 2022 ke depan sama tahun 2021 ke belakang. Ya, selama belum daluarsa ya, tentu ini masih peraturan perpajakan yang lama masih relevan, gitu ya, relevan. Oke, selanjutnya adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Gitu ya, jumlah yang melebihi kewajaran. Ya, jadi misalnya jumlah yang melebihi kewajaran. Ya, misalnya ada perusahaan A ya menjual kepada perusahaan B dan kepada perusahaan C. Ya, perusahaan A nih ya, yang jualan perusahaan A menjual ke perusahaan B dan menjual ke perusahaan C. Ya. Perusahaan A ini, perusahaan A dengan perusahaan B ini punya hubungan istimewa. Apa dimaksud hubungan istimewa? Ada hubungan ya, misalnya ada hubungan kepemilikan. Misalnya A punya saham di perusahaan B. Atau di A ini pemiliknya perusahaan A bersaudara dengan pemilik perusahaan B. Tapi tidak dengan perusahaan C. Nah, maka kemudian si A ini menjualnya lebih murah kepada perusahaan A atau lebih mahal kepada perusahaan A, gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan C. Nah, maka hal-hal seperti ini ya, melebihi kewajaran yang dibayarkan. Nah, ini adalah yang tidak boleh dikurangkan. Gitu ya, misalnya ini karena saudara saya udah deh saya bayar lebih atau beli ya misalnya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ya, dan warisan kecuali sumbangan tertentu. Ya, jadi ini biaya yang tidak boleh dikurangkan, ya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan tertentu. Ya, jadi memberikan bantuan, hibah, sumbangan, gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan ya kecuali yang tertentu ini ya. Tentu jadi slide ya, sumbangan khusus tadi, bencana, penelitian, untuk sumbangan untuk pendidikan atau untuk olahraga ya yang diperjuangkan. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Nah, ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, apalagi tadi ya kalau kita melihat dari struktur dari laporan laba rugi, ya, pendapatan dikurangi beban-beban, ya kemudian laba bersih, ya katakanlah laba bersih fiskal gitu ya sesuai dengan perpajakan, kemudian dari situ atau laba bersih secara akuntansi, kemudian setelah dihitung dengan koreksi fiskal diperoleh laba kena pajak, kemudian dihitung pajaknya. Ya, pajak itu berarti berada di bawahnya laba bersih. Ya, berada di bawah laba bersih. Ya. Nah, jadi penghasilan ini sudah tidak boleh lagi dikurangkan dari beban-beban ya karena dia berada di bawah dasar pengenaan pajak. Ya, meskipun demikian juga ada karena di undang-undangnya menyebutkan pajak penghasilan, ya di sisi lain sebenarnya ada pajak-pajak penghasilan lain yang selain pajak penghasilan badan atau orang pribadi ya, misalnya PPh karena pemotongan gitu ya, PPh karena 21, 23 dan seterusnya ya, karena di sini disebutnya pajak penghasilan maka pajak-pajak tersebut juga tidak boleh dikurangkan meskipun bukan hasil dari
perhitungan laba, ya, dari pajak OP atau pajak badan. Ya. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan. Jadi untuk kepentingan pribadi artinya ini masuk kepada definisi ini, ya, tidak termasuk yang mendapatkan, menagih dan memelihara. Ya. Jadi untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan, ya, misalnya kendaraan gitu ya. Nah, makanya tadi kendaraan dianggap sebagai kenikmatan gitu ya, atau fasilitas misalnya sekolah anak, fasilitas anak, gitu. Atau mungkin nanti ada fasilitas-fasilitas lain yang ditanggung atau dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja. Ya, jadi ini biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. Ya. Kemudian gaji persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ya, nah ini juga mungkin yang berbeda dari akuntansi, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada persekutuan, firma atau perseroan komanditer, ya, jadi CV, firma, gitu ya, di mana secara legal, secara hukum, ya, badan hukum tersebut bukan tidak terbagi atas saham, ya, setoran modalnya tidak terbagi atas saham. Ya, ya kalau di akuntansi kan belajar ya kalau ada pengambilan ya, withdrawals ya, atau prefer ya gitu ya, itu ada pengambilan. Nah itu biasanya ada di CV, firma atau persekutuan. Nah maka gaji yang dibayarkan kepada mereka, kepada anggota persekutuan tersebut, nah itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya, ya, atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi harus dikoreksi fiskal, gitu ya. Nah kalau kemarin kita masih ingat di penghasilan, ya, nah maka ketika dia tidak boleh dikurangkan sebagai beban, gitu ya, maka gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma dan perseroan itu juga bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi bukan objek pajak. Ya, kalau kita lihat di pasal penghasilan, ya. Objek pajak ya, pasal 4. Yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak yaitu adalah, nah ini ya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Ya, jadi termasuk gaji ya, pemberian gajinya. Nah itu dia bukan, artinya di sini menjadi bukan objek. Jadi ada keseimbangan ya. Jadi dalam hal koreksi fiskal ini ya, atau pajak penghasilan ini memang perlu ada keseimbangan gitu ya. Bukan perlu ya, memang diatur demikian ya. Jadi kalau misalnya di beban ya, misalnya undang-undang tadi di pasal 6 atau pasal 9 menyatakan dia bukan beban, gitu ya, tidak boleh dikurangkan. Nah, maka nanti dari karena ini kan ada sisi beban ini adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan, gitu ya. Kalau ini dikeluarkan oleh perusahaan, nanti di sisi lain yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah diterima sebagai penghasilan oleh pihak lain, misalnya gaji, gitu ya. Nah gaji itu ya, ya misalnya, nah di sini ya, ini kan misalnya ada pendapatan ya, pendapatan perusahaan ya, pendapatan perusahaan, gitu ya.
kemudian ada beban. Nah, beban ini misalnya gaji gitu ya. Nah, gaji. Nah, maka di sini dan lain-lain ya. Nah, maka diperolehlah di sini adalah laba bersih ya. Itu ya, akan sederhananya begitu ya. Diperoleh laba bersih. Nah, gaji yang dibayarkan ini ya merupakan penghasilan bagi ini adalah penghasilan bagi penerimanya. Gitu ya, merupakan penghasilan bagi penerima. Ya, sehingga apa yang sudah dikurangkan di di laporan laba rugi perusahaan ini, laporan laba rugi ya, laporan laba rugi pemberi kerja. Nah, ini laporan laba rugi pemberi kerja, maka ini menjadi laba bersih ya setelah dikurangi dengan gaji. Nah, maka gaji yang sudah dikurangi ini menjadi penghasilan bagi penerimanya. Gitu ya, bagi penghasilan dari penerima. Nah, tadi ada kalau dia misalnya berupa CV gitu ya, berupa CV ya, maka gajinya itu bukan penghasilan. Ya, ini katakanlah ini FPT gitu ya. Nah, kalau dia berupa CV tadi komanditan, gitu. Setelah ini saya kasih angka ya, misalnya ini 10, ada gaji 4, gitu ya. Kemudian beban lain-lain 3, gitu ya. Sehingga di sini maka di sini laba 1, gitu ya. Jadi labanya 1. Nah, kalau perusahaannya berbentuk CV, ya pendapatannya 10, setelah gajinya sama, 4, beban lain-lain 5, ya. Laba bersihnya menurut akuntansi adalah 1. Nah, tetapi karena dia CV, ya, maka gajinya dikoreksi fiskal, gitu ya. Nah, sehingga menjadi 10, ini 0, ya. Ini tetap 5, sehingga ini labanya menjadi 5. Gitu ya. Oke, ya, jadi labanya menjadi 5 karena ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Ya. Jadi artinya pajak, tapi kemudian di CV di sini tidak dikenakan ya, di perseronya di sini, ya di perseronya juga bukan objek pajak, gitu ya, bukan objek pajak. Artinya kalau dia objek pajak seperti ini ya, maka di sisi penerimanya ini kan dikenakan lagi pajak orang pribadi ya, gitu ya. Ini dikenakan pajak, ya, dikenakan pajak lagi gitu ya di penerimanya. Nah, tapi kalau ini di penerimanya tidak dikenakan pajak lagi, artinya dia sudah dikenakan pajak di CV-nya, gitu ya. Karena kan ini pajaknya lebih besar ya. Ini pajak labanya 5, di sini labanya cuma 1. Tapi nanti di sisi penerimanya dikenakan pajak lagi. Gitu ya, di sisi penerimanya dikenakan pajak lagi, tapi di perusahaan sudah tidak dikenakan lagi. Nah, sementara kalau di CV, di mana gaji ini bukan objek pajak, gajinya persero ya. Kalau gajinya yang lain sih tetap kena ya, kalau dia bukan persero.
gajinya Persero. Nah, maka sebenarnya pajaknya Persero ini sudah pajaknya si Persero ini sudah dibayarkan di sini. Karena ketika dia menerima dia bukan objek pajak. Ya, jadi ini nanti ini adalah logika yang akan berjalan di sisi pajak penghasilan ya antara perusahaan dengan antara pemberi kerja dengan yang penerima kerja. Gitu ya. Jadi seperti nanti misalnya apalagi ini tadi ada iuran gitu ya. Nah, iuran ini boleh dikurangkan ya, iuran dana pensiun ya ini boleh dikurangkan ya, tapi nanti dari ketika si penerima si pegawainya ini menerima pensiun itu akan dikenakan pajak. Gitu ya. Nah, di sisi sini dia di sisi sini ini nggak dikenakan pajak gitu ya, karena mengurangi kan pajak perusahaannya menjadi kecil. Gitu ya. Tetapi nanti di sisi penerimanya si karyawan yang menerima pensiunnya itu pensiunnya akan dikenakan pajak, dia menjadi objek pajak. Nah, sebaliknya dengan asuransi. Nah, ini premi asuransi di sini tidak boleh dikurangkan. Gitu ya, sama dengan kasusnya CV tadi ya, tidak boleh dikurangkan, berarti sudah dikenakan pajak di sisi ketika dibayarkan di perusahaan. Ya, dibayarkan pemberi kerja. Nanti premi asuransi kesehatan, kecelakaan dan sebagainya ini ketika diterima oleh ketika si pegawainya ini misalnya sakit, maka dia diganti oleh asuransi. Kecelakaan diganti oleh asuransi. Gitu ya, maka itu tidak dikenakan pajak lagi, bukan objek pajak. Gitu ya, tidak dikenakan pajak lagi. Ya, di sini yang bukan objek PPh tadi juga termasuk adalah nah ini ya, yang bukan objek adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, jiwa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ketika diterima gitu ya, si pegawai ini karena sakit, karena kecelakaan atau karena apa menerima pembayaran dari asuransi itu bukan objek pajak. Gitu ya. Jadi misal dapat penggantian di rumah sakit 10 juta, 20 juta, jangan khawatir itu tidak akan dikenakan pajak. Kenapa? Karena sudah dikenakan pajak di sisi perusahaan. Jadi ya misalnya asuransi. Ya, kalau di sini ada asuransi, ya, di sini ada beban asuransi ini tidak boleh tidak dikurangkan ya. Misalnya perusahaan membayarkan asuransi kecelakaan. Ya. Nah, asuransi kecelakaan. Nah, ini bukan ya di sini disebutkan menjadi bukan biaya. Ya. Tetapi bukan biaya. Ya. Tapi nanti menjadi dan bukan objek pajak oleh penerimanya. Gitu ya. Nah, ini nanti ada logika-logika seperti ini yang diperlukan di dalam perpajakan ya nanti ya, di dalam koreksi fiskal. Oke ya, jadi baik ya. Jadi saya lanjutkan ini gaji anggota persekutuan itu adalah tidak boleh dikurangkan. Ya, jadi nanti logika perpajakannya nanti dia dikenakan pajak di corporate gitu ya. Sama dengan asuransi tadi,
tidak boleh dikurangkan, dia akan dikenakan pajak di corporate ketika si penerima manfaatnya ini menerima penggantian asuransi, dia tidak dikenakan pajak, Pak. Ya, sebaliknya dengan apa tadi, iuran pensiun boleh dikurangkan, ya berarti di corporate tidak dikenakan pajak. Nanti dari sisi penerima, menerima pensiun itu adalah objek pajak. Ya, selanjutnya adalah yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajak. Ya, sanksi administrasi, jadi ada pajak dikenakan sanksi tadi terlambat bayar, terlambat lapor. Nah, itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, kemudian biaya yang seterusnya adalah yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang bersifat final. Ya, nanti kita ada sesi khusus ya tentang PPh final. Intinya PPh final itu dia sudah selesai diperhitungkan perpajakannya pada saat dipotong. Ya, itu masuk ke dalam jenis pajak pemotongan. Jadi sudah dipotong, maka tidak digabungkan lagi dengan objek pajak. Ya, tadi kan objek pajak ada 3 ya, objek pajak. Objek pajak, gitu ya, penghasilan ya, ada objek yang penghasilan yang merupakan objek pajak, ada yang bukan objek pajak, ada yang dikenakan PPh final. Nah, kemudian kalau ada biaya-biaya yang berkaitan dengan bukan objek pajak, nah itu juga tidak boleh dikurangkan. Misalnya dapat hibah, ya dapat hibah bukan objek pajak, gitu ya, nah, penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, untuk dapat hibah itu ya harus ada biaya, misalnya biaya asuransi, biaya apa, nah itu tidak boleh dikurangkan. Kemudian penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan. Ya, kalau norma penghitungan ya sudah selesai di norma penghitungan. Penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya 10%, 15%, ya sudah. Biaya-biaya tidak boleh dikurangkan lagi dari yang 15, dari yang 15%. Ya, ini apa? Nah, ini misalnya, dia praktek dokter 400 juta, ya, omsetnya 400 juta atau penghasilan brutonya 400 juta, normanya adalah 25%. Ya sudah, penghasilan netonya 100 juta. 100 juta ini tidak boleh lagi dikurangkan dari, tidak boleh lagi dikurangkan dengan biaya-biaya. Misalnya biaya sewa klinik, gitu ya, biaya pegawai, biaya peralatan kedokteran, itu tidak boleh lagi. Sudah, pokoknya penghasilan netonya atau labanya 100 juta. Oke, ya, jadi ini biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Baik ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Penyusutan secara fiskal. Ya, ini diatur di pasal 11. Ya, penyusutan secara akuntansi, apa saja kalau akuntansi? Gimana penyusutan secara akuntansi apa aja? Menurut PSAK? Ya. Sama nggak kira-kira dengan pajak? Ya, ada garis lurus, ada saldo menurun. Akuntansi apa lagi? Ada berdasarkan unit pemakaian, gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, di fiskal, ya, metode penyusutan yang diakui hanya 2, ya, garis lurus dan saldo menurun. Ya, garis lurus ya, ya
Artinya dibagi rata gitu ya, garis lurus ya. Nah, ini saya kira udah paham nih kan akuntansi semua ya. Nah, garis lurus dan saldo menurun. Kalau saldo menurun dikurangi dari sisanya ya, kemudian nilai buku. Ya. Nah, jadi metode yang diperbolehkan menurut perpajakan itu hanya ada dua, garis lurus dan saldo menurun. Kemudian masa manfaat yang diperbolehkan ya menurut perpajakan itu ada pertama dua kelompok besar dulu ya, bukan bangunan dan bangunan. Ya, bukan bangunan dan bangunan. Nah, yang bukan bangunan ini dibagi empat kelompok yang memiliki masa manfaat 4 tahun, yang memiliki masa manfaat atau dianggap memiliki masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Ya, nah kalau ini garis lurus kan ketahuan ya 4 tahun ya berarti 25%. 8 tahun berarti tarifnya kalau garis lurus 12,5%, 16 tahun 6,25%, 20 tahun berarti 5%. Ya, sedangkan kalau saldo menurun ya 4 tahun 50%. Ya, nanti di tahun keempat dihabiskan. Gitu ya, jangan dibagi 50% terus ya, nanti nggak habis-habis gitu ya. Tahun keempat dihabiskan. Ya. Kelompok 2 25%, tahun ke-8 dihabiskan. Ya, dan begitu seterusnya di kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Kemudian bangunan itu ada dua, permanen dan tidak permanen. Ya, yang permanen dianggap 20 tahun masa manfaatnya, yang tidak permanen dianggap 10 tahun. Jadi hanya ada dua kelompok. Dan hanya boleh garis lurus. Ya, untuk pembangunan ini hanya diperbolehkan yang garis lurus. Ya, 5% dan 10%. Ya, kemudian dasar penyusutannya untuk garis lurus adalah harga perolehan. Ya, jadi harga perolehan. Jadi kalau misalnya perolehannya 100 juta, ya 25% dari 100 juta. Tahun pertama 25% dari 100 juta. Tahun kedua 25% dari 100 juta, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan untuk saldo menurun, nah ini juga prinsipnya sama dengan cara menghitung di secara akuntansi, diperoleh dari nilai sisa buku fiskal di awal tahun. Ya, jadi kalau nilai perolehannya adalah 100 juta, penyusutan tahun pertama 50%, berarti penyusutannya 50 juta. 50 juta, maka nilai sisa buku awal tahunnya menjadi 50 juta. Ya, tahun kedua disusutkan 50%. 50% kali 50 juta. Ya, jadi 25 juta. Ya. Jadi nilai sisa buku awal tahun. Nanti tahun keempat disusutkan semuanya. Ya. Jangan dibagi 50% lagi, jangan dikali 50% lagi. Oke, jadi ini adalah untuk penyusutan fiskal. Di dalam perpajakan, nilai residu tidak diakui. Gitu ya. Jadi tidak ada nilai residu ya. Kalau per akuntansi masih diperbolehkan ada nilai residu ya. Nah, secara perpajakan tidak, jadi langsung dihitung dari nilai perolehan. Nah, ini juga yang akan menyebabkan kalau di akuntansi kebijakannya memiliki nilai residu, maka ini juga akan menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya perbedaan antara akuntansi dengan fiskal, ya, dengan pajak. Ya. Ini saja juga sudah ada perbedaan ini ya. Ya. Jadi misalnya di akuntansi biasanya mobil disusutkan berapa tahun? Ya, di akuntansi kadang 5 tahun gitu ya. Nah, di pajak 4 tahun, nggak boleh 5 tahun. Nggak ada skemanya untuk 5 tahun. Jadi harus dibawa ke 4 tahun. Ini aja sudah mengalami perbedaan. Tanah tidak disusutkan, saya kira ini sama dengan akuntansi. Ya, ini masa transisi waktu itu ya, perubahan dari, tapi ini sudah sangat lama ya, saya kira tidak relevan. Nah, aktiva tetap yang diperoleh setelah tahun waktu itu ya 2001 ya, karena ini merefer ke Undang-Undang Perpajakan waktu itu tahun 2000. Pada tahun perolehannya disusutkan mulai bulan perolehan.
Nah, karena di di peraturan perpajakan yang lama ya, penyusutannya itu setahun penuh. Gitu. Jadi kalau misalnya dia diperoleh di bulan tanggal 1 Desember baru beli mesin, ya maka mesin itu akan disusutkan selama 1 tahun. Ya itu di peraturan yang sebelumnya. Nah, tapi ini sudah disesuaikan, maka disusutkannya di bulan perolehan. Ya ini juga masih sedikit berbeda dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu biasanya tanggal 1 sampai 15. Kalau diperoleh tanggal 1 sampai 15 disusutkan pada bulan tersebut, tapi kalau diperolehnya di atas tanggal 15 biasanya baru disusutkan pada bulan berikutnya. Nah, kalau di perpajakan berbeda. Pokoknya diperolehnya bulan tersebut ya disusutkan, meskipun misalnya dibeli tanggal 31 Oktober, ya disusutkan 1 bulan. Sudah disusutkan 1 bulan di bulan Oktober. Ya, kalau di akuntansi mungkin tidak disusutkan. Ya, jadi ini juga berpotensi adanya perbedaan dengan akuntansi. Kemudian pengelompokan aktiva tetap. Nah ini nanti dicek aja ya untuk peraturan Menteri Keuangan ini yang terupdate ya. Ya, jadi ini adalah untuk penyusutan fiskal. Kalau di sini 1 bulan. Nah, kemudian ada satu lagi adalah kalau misalnya tidak berbeda dengan akuntansi ya, misalnya di akuntansi tadi mobil di tahun ke-5 ya, 5 tahun maaf ya. Misalnya 5 tahun, maka ketika menghitung perpajakan secara penyusutan secara fiskal ya, maka dia harus didekatkan ke tahun yang terdekat. Jadi kalau 5 tahun dekatnya kemana? Ke 4 tahun ya, berarti dia harus disusutkan di 4 tahun menurut perpajakan. Jadi kalau menurut akuntansi 5 tahun silakan, nggak apa-apa 5 tahun. Tapi nanti untuk pajak 4 tahun. Ya jangan dibawa dia di akuntansi 5 tahun dibawa ke pajak 8 tahun. Gitu ya, itu jangan ya, jangan dibawa ke pajak di 8 tahun, tapi dibawanya ke 4 tahun. Nah, kalau 6 tahun ya 6 tahun kemana? Ke 4 atau ke 8? 4. Lebih dekat kemana? Nah, kalau jaraknya sama, kebijakan ya. Kalau jaraknya sama, kebijakan aja. Gitu ya. Jadi prinsipnya ya, selama itu ada kebijakannya, itu saya kira di perpajakan itu bisa mengikuti. Ya, ya jadi itu. Kemudian amortisasi, ya amortisasi dikelompokkan ke dalam kelompok 1, 2, 3, 4 juga. Ya, boleh garis lurus, boleh saldo menurun. Ya, ini masa manfaatnya. Dari mana ditentukan masa manfaatnya? Ya, sesuai dengan jenis barang tidak berwujudnya ya. Barang tidak berwujudnya apa nih? Misalnya izin usaha misalnya gitu ya, atau apa namanya royalti gitu kan ya. Nah, atau apa sejenisnya itu dapat izinnya berapa lama gitu ya. Izin 15 tahun ya didekatkan ke 16. Gitu ya, diamortisasi selama 16 tahun gitu. Atau disesuaikan gitulah ya. Nah, itu yang mendekati aja gitu ya. Jadi tidak jenis barang apa dan segala macam ya. Berbeda dengan aktiva tetap ya, berwujud ya. Nah, ini nanti peraturan Menteri Keuangan ini dia mengatur tentang aktiva-aktiva yang mana masuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi misalnya peralatan atau peralatan kantor gitu ya, yang terbuat dari kayu, ya, misalnya meja, kursi kayu, lemari kayu, gitu ya, maka itu dimasukkan ke dalam kelompok 1. Itu sudah diatur, itu masuk ke dalam kelompok 1. Nggak boleh masuk kelompok kedua. Kalau masuk kelompok 2 nanti akan disalahkan oleh otoritas pajak. Ya, kemudian meja kursi atau lemari yang terbuat dari besi, ya itu masuk kelompok 2. Ya, disusutkan selama 8 tahun. Ya, nanti ada mobil masuk kelompok berapa, peralatan komputer masuk kelompok berapa, gitu ya. Nah, itu sudah ditentukan
jenis-jenis barangnya, ya. Itu yang tertuang nanti di peraturan Menteri Keuangan tentang penyusutan. Ya, kemudian amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, ya, untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka menggunakan masa manfaat yang terdekat. Ya, ini sama dengan yang aktiva tetap, ya. Kemudian diatur pula amortisasi untuk biaya-biaya tertentu, misalnya biaya pendirian dan perluasan modal, biaya peroperasi, biaya memperoleh hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi, biaya memperoleh hak di bidang selain minyak dan gas bumi. Ya, ini mungkin ada nilai-nilai tertentu ya yang diatur secara khusus. Ya. Oke, kemudian peredaran bruto, ya, yang dimaksud dengan peredaran bruto, ya, nah, tadi kan kita bicara tentang peredaran bruto, ya. Jadi dimaksud dengan peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi, ya, ini yang dimaksud dengan peredaran bruto, ya. Tadi kalau misalnya kita mau menentukan peredaran bruto 4,8 miliar, ya, UKM atau tidak, ya. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah penghasilan dikenakan pajak penghasilan yang final, yang tidak final, ya, atau yang objek pajak, ya, biasa, yang dan penghasilan bukan objek pajak. Ya, jadi kalau kita menentukan penghasilan bruto berarti yang seluruhnya, bukan yang nanti hanya akan dilakukan perhitungan pajaknya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tarif PPh badan, ya, tarif PPh badan. Nah, di dalam tarif PPh badan ini, ya, ada 3 kelompok cara menghitungnya, ya. Ada 3 kelompok cara menghitung. Yang pertama, PPh badan dengan omset atau peredaran bruto di atas 50 miliar tahun, ya. Ini omset kita bicara 1 tahun. Jadi bagaimana menghitung peredaran bruto, ya, peredaran brutonya, ya, itu di atas 50 miliar. Nah, kalau kita bicara peredaran bruto ini, ya, tadi, ya. Ya, final, yang objek pajak, dan yang bukan objek pajak. Ya, semuanya harus diperhitungkan. Kemudian omset yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar. Ya, jadi 0 sampai 50 miliar bagaimana cara menghitungnya? Gitu, ya. Omset yang di atas 50 miliar bagaimana cara menghitungnya? Oke, ya, jadi ini. Kemudian yang ketiga adalah perseroan terbuka atau TBK, ya. Nah, perusahaan go public. Nah, ini juga ada cara tersendiri untuk menghitungnya, ya. Ya, ini yang berlaku sekarang aja, ya. Omset di atas 50 miliar, ya, maka untuk PPh badan, ya, wajib pajak badan ini dikenakan tarif tunggal, yaitu 22%. Ya, kemarin dengan Undang-Undang Hak Cipta, ya, kalau saya nggak salah itu sempat diturunkan, tapi kemudian nggak jadi, ya, dengan Undang-Undang HPP itu dikembalikan ke 22%. Jadi ini yang berlaku sekarang, ya, berlaku sampai sekarang, ya, jadi sudah dari berapa tahun, ya. Jadi laba kena pajaknya berapa, langsung dikali dengan 22%. Nah, itu apabila omsetnya di atas 50 miliar. Jadi langsung. Ya, contoh penerapan tarif bagi wajib pajak badan dengan omset di atas 50 miliar. Ya, ini langsung aja, kalau jumlah penghasilan kena pajaknya 190 juta, ya, maka PPh-nya 22% kali 190 juta. 41.800. Ini kalau yang tahun pajak lama, ya. Ya, jadi langsung. Nah, kemudian tarif khusus untuk PPh badan bagi perusahaan TBK dan UKM, ya, TBK perusahaan go public, ya. Nah, untuk perseroan terbuka
ya minimal 40% dimiliki oleh publik, ada pengurangan tarif ini 3% ya harusnya. Nah, ini ada pengurangan tarif. Ya, nanti dicek lagi ya jumlah pengurangannya, ada pengurangan tarif. Nah, sehingga nanti bisa dikurangi dari tarifnya, tapi nanti ada syarat-syaratnya ya, jumlah pemegang saham, ya, berapa banyak yang dikuasai oleh publik ya. Ini ada pengurangan tarif. Kemudian bagi UMKM, ya wajib pajak badan sampai dengan 50 miliar, ya itu dianggap UKM. Ada pengurangan 50 miliar untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Ya, ini diatur di pasal 31E. Kalau PPH umumnya diatur di pasal 17 ya. Nah, kemudian ini untuk fasilitas UKM ini diatur di pasal 31E. Ya, jadi omset kalau tarif pajaknya tadi 22% gitu ya, maka ada pengurangan 50% untuk omset yang di bawah sampai omset sampai dengan 4,8 miliar. Ragu-ragu nanti. Karena sudah lama. Oke, ini untuk tarif yang berlaku sekarang. Oke, ini mulai ya. Kapan mulainya ya? Mulainya. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana perhitungan untuk untuk wajib pajak badan yang omsetnya di bawah 50 miliar. Ya, jadi misalnya katakanlah PT ABC pada tahun 2018 ya, contohnya 2018 ya. Tarifnya 2018 masih 25% ya, kita buat tahun 2021. Nah, sampai dengan 48 ya. Asumsinya peredaran usaha 30 miliar, ya kemudian penghasilan kena pajak ya adalah 3 miliar. Ya. Nah, maka fasilitasnya sampai dengan 4,8 miliar ya. Ya. Berarti ini penghasilan kena pajak yang, jadi ini gini ya, kalau peredaran usahanya 30 miliar, penghasilan kena pajaknya 3 miliar ya, berarti kan penghasilan kena pajak ini adalah 10% dari peredaran usaha, gitu ya, 10% dari peredaran usaha. Nah, jadi cara menghitungnya 4,8 dibagi 4 miliar 800 bagi 30 kali 3 miliar, sama dengan 480. Oke ya, 480, maka di sini adalah tarifnya 11% ya. Tahun 2021 ya. Ini ya 11%. Bagian omset sampai dengan 4,8 miliar 11%. Nah, nanti bagian omset yang di atas 4,8 miliar sampai 30 miliar, ya ini sampai 30 miliar atau 2 miliar 520 ya penghasilan kena pajaknya, maka ini dikenakan
22%. Ya. Ini 11%, 52, 8%. Sementara yang sisanya kali 22%. Totalnya 7. Oke ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi contohnya ya, PT ABC pada tahun 2021 memiliki peredaran usaha 30 miliar, kemudian penghasilan kena pajak ya, asumsinya ini sudah dilakukan koreksi fiskal, katakanlah 3 miliar, ya artinya penghasilan kena pajaknya dibandingkan dengan peredaran usaha adalah 10%. Nah, undang-undang menyebutkan bagian dari peredaran usaha sebesar 4,8 miliar, ya bagian dari peredaran usaha yang dikenakan bagian dari peredaran usaha, ya sebesar 4,8 sampai dengan 4,8 miliar itu dikenakan PPh 50% kali tarif pasal 17. Nah, 4,8 miliar ini berarti kalau omsetnya 4,8 miliar, labanya berapa? 10%-nya kan? Gitu ya, logikanya begitu ya. Berarti ini 10%-nya adalah 480 juta. Ya, atau kita bisa menghitung dengan cara ya 4,8 miliar ya dibagi 30 miliar kali 3 miliar gitu ya. Itu adalah 480 juta. Nah, ini 480 juta ini dikenakan tarif 11%. Ya. Atau 52 juta 800. Kemudian selisihnya ini kan total penghasilan kena pajaknya 3 miliar. Nah, selisihnya dengan 480 juta ini adalah 2 miliar 520 ini dikenakan tarif pajak pasal 17. Ya 22%. Ya, jadi ini cara menghitung perpajakan yang di bawah 50 miliar ya, sampai dengan 50 miliar. Oke ya, jadi ini ya logika ini aja ya, proporsional ya, logikanya proporsional. Oke, selanjutnya adalah perhitungan penghasilan kena pajak dari laba komersial. Ya. Laba bersih komersial ini adalah secara akuntansi ya, komersial ini atau akuntansi. Kemudian dilakukan koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal ini menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi biaya atau pengurangan penghasilan bruto ya, menurut bahasanya undang-undang pajak penghasilan. Nah, nanti koreksi fiskal ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ada yang menambah laba kena pajak ya, lebih tinggi ya, yang menambah laba kena pajak dibandingkan laba akuntansinya, atau ada yang menjadi lebih rendah. Ya, kemudian dijumlahkan koreksi fiskal, ini jumlah penghasilan kena pajak, ya PPh terutangnya dikalikan tarif pasal 17 atau 31E. Ya, 17 ini kalau omsetnya di atas 5 miliar berarti mengikuti pasal 17 langsung, tapi kalau omsetnya di bawah 50 miliar berarti menggunakan pasal 31E tadi ya, dengan cara ini. Ya, cara perhitungan fasilitas UMKM. Kemudian kredit pajak ya pasal 22, pasal 23, 24
yang dipotong ke pihak ketiga, atau PPh yang dibayar sendiri di pasal 25. Nah, ini adalah kurang lebih. Nah, sekarang koreksi fiskal, ya. Nah, untuk menjelaskan koreksi fiskal ini, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, ya. Koreksi fiskal positif ini logikanya menguntungkan pajak terutang. Menguntungkan pajak terutang itu apa? Artinya laba kena pajaknya atau penghasilan kena pajaknya menjadi lebih besar dibandingkan laba akuntansi. Ya, jadi kalau laba akuntansi 100, setelah dikoreksi fiskal, laba kena pajaknya atau penghasilan kena pajaknya menjadi 110. Berarti itu ada terjadi koreksi fiskal positif. Ya, sedangkan kalau sebaliknya itu berarti ada koreksi fiskal negatif. Gitu ya. Nah, koreksi fiskal positif ini adalah apabila penghasilan dari sisi penghasilan, ya penghasilan komersial itu lebih kecil dari penghasilan fiskal. Ya, jadi itu akan menguntungkan pajak. Ya, penghasilan komersial lebih kecil dari penghasilan fiskal, atau biaya komersialnya itu lebih besar dari biaya fiskal. Itu akan menguntungkan, itu berarti terjadi koreksi positif. Ya. Kemudian koreksi negatif, penghasilan komersialnya, ya, ini merugikan pajak terutang, penghasilan merugikan dalam arti itu ya, dalam arti pajaknya menjadi lebih tinggi dibandingkan laba kena pajaknya menjadi lebih tinggi dibandingkan laba komersial atau laba akuntansi. Ya. Penghasilan komersialnya lebih besar daripada penghasilan fiskal, atau biaya komersialnya lebih kecil dari biaya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan koreksi fiskal adalah untuk dari sisi penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, berarti ini dilakukan koreksi fiskal apa, positif atau negatif? Kalau ada di komersial itu meliputi PPh objek pajak, PPh final, dan PPh yang bukan objek pajak. Maka kemudian dilakukan koreksi fiskal. Ya. Maka penghasilan komersialnya lebih besar atau lebih kecil dari penghasilan fiskal? Ya, penghasilan fiskalnya menjadi lebih kecil ya, berarti penghasilan komersialnya lebih besar. Maka koreksinya menjadi koreksi negatif. Koreksi negatif. Ya, jadi apabila ada di komersial termasuk di dalamnya adalah meliputi penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak, ya itu dikenakan, maka menjadi koreksi fiskal negatif. Kemudian kalau dari sisi biaya, ya ada biaya-biaya yang istilahnya non deductible expense atau biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ya, beban yang tidak boleh dikurangkan atau NBE. Ya, biaya deductible expense apabila berhubung yang termasuk biaya yang deductible expense yang boleh dikurangkan itu adalah yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, didukung dengan bukti yang valid dan reliable, dan jumlahnya wajar. Nah itu ya, jadi kalau ada jumlah tadi tidak wajar, nah itu bisa dilakukan koreksi. Oke ya, jadi ini kurang lebih cara membuatnya ya, kolomnya ini laba rugi komersial, kemudian ada koreksi positif, ada koreksi negatif, kemudian laba rugi berdasarkan fiskal. Ya. Nah, ini gitu. Oke, jadi itu ya ini ya misalnya kita coba ilustrasi ya supaya lebih mudah. Dan dia masuk koreksi fiskal positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau menurut laba komersial atau akuntansi gitu ya. Ya, misalnya penghasilan bruto katakanlah 1.000. Kemudian beban
200. Maka komersial 300. Oke ya. Nah, sekarang kalau ada koreksi fiskal, misalnya ya, ada koreksi fiskal, ya laba brutonya berapa laba bruto? Penghasilan brutonya, kita gunakan tabelnya. Ini bisa diisi ya. Jadi misalnya laba komersialnya 1000, ya HPP-nya ya, misalnya harga pokoknya 400, berarti laba bruto 600, biaya umum 100, biaya penjualan 150, ya laba operasi berarti berapa? 600 kurang 250, berarti 350. Oke ya, adalah 0. Ya, jadi laba bersihnya 350. Oke ya. Nah, koreksi positif misalnya di sini ada pendapatan yang merupakan bukan objek pajak. Ya, berarti koreksinya positif atau negatif? Ya, di sini ini logikanya ya. Kalau misalnya kenapa kita sebutkan menguntungkan atau merugikan ya? Kalau di sini ya, misalnya tadi ada koreksi fiskal minus 100. Berarti menurut menurut fiskal kan ini menjadi 900 ya. Oke ya, menjadi 900 dikurangi 700 dikurangi laba komersialnya menjadi 200. Gitu kan ya. Nah, ini kan PP-nya katakanlah 22%. Ya, ini sama dengan 66 gitu ya. Nah, sementara di sini ini cuma 44 gitu ya. Nah, ini berarti kalau ada, artinya ini adanya koreksi penghasilan itu berarti menyebabkan jadi ini apa? Penghasilan komersial lebih besar dari penghasilan fiskal. Penghasilan komersial lebih besar daripada penghasilan fiskal. Ya, yang terjadi adalah laba fiskalnya menjadi lebih rendah. Ya, artinya ini menjadi koreksi merugikan, koreksi negatif ya, merugikan pajak berutang. Oke ya, seperti itu. Oke ya. Nah, sebaliknya kalau ya, karena ini tidak ada koreksi 4.000. Nah, sementara beban gitu ya. Ya, ada beban yang korektif apa negatif ya. Biaya komersial lebih besar daripada biaya fiskal. Jadi ada biaya tadi ya non deductible ya, dikurangkan. Nah, ini ya. Jadi ada biaya yang tidak berhubungan langsung, katakanlah ada kenikmatan. Nah, maka kenikmatan itu boleh dibiayakan. Jadi ada koreksi fiskal, ya, koreksi fiskal di sini katakanlah ada biayanya yang tidak boleh dikurangkan adalah 100 atau 50 gitu ya. Nah, maka
biaya menurut fiskal itu hanya 650. Gitu ya, biaya menurut fiskal 650, ya, maka labanya menjadi laba komersialnya, laba fiskalnya itu adalah 350. Ya, sehingga pajaknya menjadi lebih besar. Ini pajaknya menjadi begitu ya. Nah, ini artinya apa? Bebannya lebih besar dibandingkan beban komersial lebih besar daripada beban pajak, ya, beban. Nah, ini artinya nanti artinya ini merugikan, gitu ya. Nah, kalau merugikan itu berarti menguntungkan, ya, maaf ya. Ini menguntungkan pajak terutang, artinya pajak terutangnya meningkat, ya, karena pajak terutangnya meningkat, ya, sehingga pajaknya laba kena pajaknya meningkat sehingga pajaknya naik, gitu ya. Nah, ini adalah atau kalau yang bebannya lebih kecil dibandingkan beban fiskal, ya, berarti dia adalah merugikan, ya, merugikan utang. Ya, ada misalnya di sisi penyusutan atau apa gitu ya, kalau misalnya itu berbeda metode. Oke, ya, jadi itu untuk koreksi fiskal, ya, berkaitan dengan penghasilan dan biaya yang berbeda dengan di penghasilan dan biaya yang ada di akuntansi. Baik, sampai sini pertanyaan. Mungkin cukup, Pak. Baik, ya, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk kisi-kisi UTS ada nggak, Pak?